Mungkin bukan rahasia lagi tentang bagaimana para Super Sentai mengetahui adanya bahaya di luar sana. Entah karena kedatangan serangan monster atau semacamnya, yang jelas selalu ada alarm tanda bahaya yang tersedia di markas mereka. Dan hal itu sudah sangat umum terjadi dari tahun ke tahun dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya selama kurang lebih setengah abad terakhir. Dan ini kedengarannya remeh-temeh dan nyaris selalu diabaikan oleh penonton. Namun bagaimana jika ada suatu alarm tanda bahaya yang bentuk dan juga konsepnya sangat tidak umum, di mana itu terjadi dalam beberapa season selama ini yang mencoba keluar dari konsep baku, sehingga memunculkan ide yang mungkin brilian dalam hal penyajiannya. Masalah di mana letak ide brilian tersebut tentu saja akan kita bahas dalam 1-2 segmen nantinya. Dan oleh karena itu, maka diperingatkan bahwa video ini akan mengandung banyak spoiler, sebab akan ada detail poin dalam tiap segmen yang akan kita ulas nantinya. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 alarm tanda bahaya paling unik di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Mok, Seiju Sentai Gingamen. Mungkin ini bukan Sentai pertama yang bertema mistikal dan fantasi, namun secara penyajian ada hal yang sangat unik dari detail khusus dalam serial ini. Sebab serial ini mengandung pesan moral yang sangat baik kepada anak-anak, salah satunya lewat mentor mereka yang bernama Mok, sebuah pohon raksasa ajaib yang bibitnya diberikan oleh kepala suku hutan Ginga sebelum desa tersebut ditenggelamkan dengan sengaja. Mok atau disebut sebagai Moku ini juga merupakan markas bagi para Gingamen, di mana dengan munculnya pohon yang memiliki wajah tersebut membuat Ryoma dan kawan-kawan bisa mengetahui di mana lokasi serangan musuh mereka yang bernama Balban. Bagaimana caranya? Yakni Moku akan mendapatkan penglihatan lewat tumbuhan yang ada di seluruh dunia. Kemudian akan langsung memproyeksikan gambar dan lokasi tempat di mana monster Balban beraksi lewat sebuah cermin sebagai monitornya, baik secara langsung ataupun menginformasikannya lewat Ginga Brace. Jadi Moku juga dapat langsung terhubung dengan alat Henshin Gingamen tersebut secara ajaib. Namun tetap ada satu batasan dari kemampuan tersebut, di mana Moku akan kesulitan mengetahui lokasi di mana serangan Balban terjadi jika tempat yang dimaksud sama sekali tidak terdapat pohon atau tumbuhan, misalnya di atas gedung tinggi atau di tengah lautan. Sebagai sebuah pesan moral agar kita selalu tetap menjaga keseimbangan alam dan juga makhluk hidup yang ada di muka bumi, khususnya adalah tumbuhan. Akan tetapi selain sebagai alarm, Moku juga adalah mentor yang mengetahui kebijaksanaan dan juga segala informasi terkait kekuatan Gingamen, sehingga ini adalah Google bagi kelompok Sentai yang satu ini. Air Mancur, Yakuju Sentai Gao Ranger. Masih tentang alarm mistikal, sebab di Sentai bertema hewan ini mereka tetap mengambil tema fantasi dan legenda seperti halnya Gingamen. Bedanya, di sini para Rangersnya adalah manusia biasa yang terpilih untuk menjadi pahlawan, bukan kesatria dari dimensi lain seperti halnya yang terjadi pada Gingamen. Namun jika melihat markas para Gao Ranger yang disebut sebagai Gao Rock, di mana itu adalah bukit batu raksasa yang berbentuk seperti kura-kura yang dapat melayang mengelilingi dunia untuk mendeteksi di mana ada serangan orc. Dan jika ditemukan lokasi yang dimaksud, maka kolam air suci yang ada di dalam Gao Rock akan memunculkan air mancur serta memperlihatkan visualisasi atau gambar monster orc. Jadi kolam suci tersebut juga berfungsi sebagai monitor untuk memproyeksikan gambar layaknya layar komputer dan sejenisnya. Hanya saja, hal ini ditenagai oleh energi mistis yang entah bagaimana cara kerjanya. Selain sebagai hal yang kita sebutkan tadi, kolam air suci yang tidak diberi nama ini juga digunakan oleh sang mentor yang bernama Tetomu untuk melakukan hibernasi. Dan berbeda dengan Moku yang ada pada segmen Gingamen barusan, sebab kolam air suci di Gao Ranger ini juga diadaptasikan ke Power Rangers Wild Force dengan fungsi yang juga serupa, hanya saja dengan estetik yang dibedakan untuk disesuaikan dengan selera Power Rangers pada saat itu. Instinct Master Shafu dan juga Jan Kando, Juken Sentai Geki Ranger. Nah, kalau ini beda lagi, di mana salah satu dari anggota Rangersnya pun memiliki kemampuan untuk mendeteksi datangnya serangan musuh. Di mana semenjak episode awal, kita mengetahui bahwa pria bernama Jan Kando ini adalah pria yang dibesarkan di hutan rimba layaknya Tarzan. Dan dengan insting bertahan hidup ala hewan liar tersebut, membuat kepekaannya terhadap sesuatu hal menjadi sangat tajam. Dan ketika sudah direkrut menjadi Geki Red, kemampuannya tersebut disadari oleh Master Shafu sebagai mentor yang juga memiliki kebisaan
keadaan serupa, di mana Jan akan merasakan kedatangan Rinjuden melalui instingnya sendiri yang ia bahasakan sebagai Zowa-Zowa, sementara Master Shafu akan mendapatkan pertanda yang sama melalui telinganya, sehingga membuat matanya yang biasanya tertutup akan terbuka saat itu terjadi. Dan oleh karena itulah, hal ini akan memudahkan bagi trio Geki Ranger untuk mendeteksi kedatangan Rinjuden jika ada Jan di sekitar mereka tentunya. Namun jika tidak, maka Master Shafu akan menginformasikannya melalui Geki Changer sebagai alat henshin dan komunikator para Geki Ranger. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Itu lantaran Jan adalah keturunan dari Master Dan Kando yang memiliki insting serupa terhadap energi Chi yang dihasilkan oleh Rinjuken Akugata, sehingga ketajaman instingnya tentu saja merupakan genetik yang berasal dari kemampuan khusus sang ayah. Dan dalam serial ini pun tidak banyak orang yang bisa memiliki kepekaan semacam itu. Maka Jan dan juga Master Shafu adalah alarm tanda bahaya alami yang sangat berguna bagi Geki Ranger. Tsukima Sensor, Samurai Sentai Shinkenger. Dan ini juga sangat unik, karena Shinkenger adalah Sentai bertema samurai yang merupakan budaya Jepang tulen, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Salah satunya adalah alarm bagi Shinkenger itu sendiri, dimana mulai pada episode kedua, diperlihatkan sebuah alat yang berbentuk seperti lonceng kuil Shinto yang disebut sebagai Tsukima Sensor, dimana itu adalah semacam alarm tanda bahaya yang akan berbunyi ketika ada serangan dari monster Gedoshu, dan seketika akan memunculkan semacam bambu dengan kode area tertentu yang akan ditunjukkan petanya secara manual oleh para Kuroko, dan akan langsung mengarah pada lokasi di mana tempat para Gedoshu beraksi. Agaknya ribet dan lebay juga sih, tapi disitulah keunikan dari serial ini. Namun semua tetap ada penjelasan yang agaknya masuk akal, sebab di seluruh wilayah sebenarnya telah disebar Tsukima Sensor yang telah ditautkan oleh mantra Mojikara. Dan itu disebar di tempat-tempat tersembunyi, misalnya di bawah bangku taman, di bawah jembatan, atau apapun yang tidak disadari oleh masyarakat selain Shinkenger. Sayangnya, karena terlalu Jepang dan dekat sekali dengan unsur keyakinan Zen dan juga Shinto, maka Tsukima Sensor tidak diadaptasikan ke Power Rangers Samurai, sehingga dalam versi Amerika tersebut, alarm tanda bahayanya dibuat dengan lebih futuristik, dan juga peta lokasi yang dibuat secara digital. Gama-Gama Ju, Shuriken Sentai Ninja. Jika dari tadi alarm tanda bahaya yang kita bahas adalah sesuatu yang natural, bagaimana jika ada alarm yang menyatu dengan sebuah senjata? Dan itulah yang terjadi di Shuriken Sentai Ninja. Karena di sini ada perangkat pistol berbentuk katak yang disebut sebagai Gama-Gama Ju, di mana tidak hanya sebagai senjata blaster untuk serangan jarak jauh semata, melainkan juga sebagai alarm tanda bahwa mereka harus beraksi, di mana Gama-Gama Ju akan berbunyi seperti halnya suara katak ketika ada yokai baru yang terlahir, baik saat diletakkan pada markas Ninja atau ketika mereka berada di luar rumah. Dan itu mengharuskan Takaharu dan kawan-kawan untuk membawa Gama-Gama Ju kemanapun mereka berada. Namun uniknya, sinyal Gama-Gama Ju nampaknya kalah cepat daripada Ninja Star Burger yang dimiliki oleh Kinji Takigawa. Terlihat saat pertama kali Star Ninja muncul bahwa sinyal detektor yokai yang ia ciptakan pada handphonenya tersebut jauh lebih cepat beberapa menit daripada Gama-Gama Ju. Bahkan tetap ada gambar katak pada notifikasi layar ponselnya tersebut. Cara kerjanya hampir sama seperti Magifone yang ada pada Maho Sentai Magi Ranger 10 tahun sebelumnya, di mana detektor kehadiran Inversia akan dikirimkan seperti halnya SMS dan akan muncul maps lokasi di mana tempat kejadian perkaranya. Dan hal ini membuktikan suatu hal bahwa Gama-Gama Ju memang jauh dari kata sempurna karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang kedatangan para monsternya. Ekor Human, Dobutsu Sentai Zyuohger, hampir sama seperti yang ada di Geki Ranger, sebab di Sentai Anniversary ke-40 ini juga mengangkat tema tentang hewan-hewan buas yang pastinya sama-sama menggunakan elemen insting. Maka alarm tanda bahaya di sini bukan terdapat pada markas mereka ataupun berasal dari ponsel Zio Changer, melainkan dari tubuh para anggotanya sendiri, di mana semenjak episode kedua ditunjukkan bahwa para Human dapat merasakan kehadiran musuh mereka yang disebut sebagai Death Alien melalui sensor yang terdapat pada
ekor mereka sendiri. Dimana ketika serangan terjadi, maka ekor milik Leo, Sera, Amu, dan juga Tas akan terangkat dengan sendirinya. Oleh karena itulah, meskipun mereka dapat mengambil wujud tubuh manusia, akan tetapi ekornya akan tetap ada pada bagian tubuhnya, menandakan bahwa ekor Zyuman merupakan hal penting untuk mendeteksi serangan dari para musuhnya. Namun, hal itu tidak hanya terjadi pada 4 Zyuman anggota Zyuohger saja, sebab Zyuman lain seperti halnya Larry dan juga Bado ternyata memiliki insting serupa. Hal itu semacam pertanda bahwa hewan selalu memiliki insting untuk mendeteksi sesuatu yang membahayakan diri mereka, sehingga membuat serial ini tidak memiliki markas khusus yang memiliki teknologi canggih untuk bisa mendeteksi kapan dan di mana musuhnya melakukan serangan. Namun uniknya, meskipun pertanda bahaya tersebut sangat sederhana, entah bagaimana Zyuohger bisa langsung mengetahui di mana lokasi yang dimaksud. Nggak jelas bagaimana cara kerjanya sih, tapi sangat unik untuk memainkan imajinasi kita tentang bagaimana insting mereka bekerja. Dawn Blaster dan Kacamata, Avataro Sentai Dawn Brothers. Dan yang terakhir ini mungkin mirip-mirip sama seperti Ninja, hanya saja bekerja dengan cara yang sangat berbeda, di mana alarm tanda bahaya yang mereka miliki adalah melalui kemunculan henshin itemnya sendiri, yakni Dawn Blaster dan juga kacamata warna-warni. Seperti halnya yang ditunjukkan pada berbagai episode, maka kadang akan ada momen di mana anggota Dawn Brothers tiba-tiba akan mendapati kemunculan Dawn Blaster langsung tepat di depan wajah mereka sebagai panggilan tugas untuk bertarung. Kemudian para rangersnya akan langsung diteleportasikan ke lokasi di mana kejadian pertarungan dimulai. Jadi bisa dibilang ini terjadi secara otomatis. Bahkan kadang untuk pertarungan menjadi Dawn Oni Taijin, para anggotanya akan langsung diubah menjadi wujud Robotaro dengan sendirinya. Dan hal itu sering terjadi pada Tsubasa Inuzuka atau Inu Brother, di mana kadang ia muncul di lokasi pertempuran meskipun ia sedang berada dalam situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Namun kadang Dawn Blaster tetap bisa langsung digunakan sesuai keinginan dari para anggotanya, tanpa perlu adanya pemberitahuan seperti biasa. Uniknya, dalam versi spin-off Dawn Brothers, ditunjukkan bahwa Master Kaito Goshikida memberikan notifikasi alarm tanda bahaya ala-ala Super Sentai pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya cuma bagian dari parodi semata, sebab Dawn Brothers benar-benar tidak memiliki standar khusus seperti halnya tim Sentai lain sebelum diri mereka. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.